Mari kita bahas kamera Fujifilm yang baru aja rilis. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas singkat aja seputar kamera barunya Fujifilm yang tadi sore baru aja dirilis, yaitu adalah Fujifilm X-E5 berbarengan dengan lensa terbaru mereka juga, yaitu adalah lensa 23mm f2.8 pancake yang menurut gue memang jadi sebuah paduan yang sangat menarik gitu ya untuk sebuah mirrorless, terutama kalau kalian pengen motret-motret dengan kamera yang sangat compact. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue mau ngingetin dulu kalau kita ada stdigital.id. Kalau kalian pengen lihat-lihat, kita ada beberapa produk digital dari preset hingga beberapa lens profesional yang mungkin bisa cocok buat kalian. Jadi ya boleh dicek aja dulu. Balik lagi ke pembahasan kameranya sendiri, Fujifilm X-E5 ini adalah kamera yang cukup menarik. Sebenarnya memang not my cup of tea sih, bukan kamera yang gua lirik banget, dan di peluncuran ini memang nggak begitu heboh juga kalau buat gua pribadi gitu ya update-nya. Tapi ini adalah lini kamera yang memang punya fanboy itu cukup kuat, lini X-E ini. Karena dulu juga gua sempat bahas yang X-E4 gitu kan, fanboy-nya kuat banget karena memang kamera ini tuh berada di jajaran mirrorless tapi lumayan mengedepankan dari segi desain retronya. Walaupun sebenarnya hampir semua kamera Fuji itu desainnya tuh ala-ala retro modern gitu ya. Cuman ya mungkin di lini X-E5 ini lebih ini aja sih, lebih difokusin lagi gitu dari segi retro dan experience-nya. Dan ya seperti biasa Fujifilm kalau launching, kalau kalian ngikutin live streamnya atau ketika baru launch gitu ya, video premiere-nya tayang, buat gue sih nggak terlalu worth it ya kalau Fujifilm gitu ya. Selalu super ngantuk gitu, dan kalian akan ngelihat para petinggi-petinggi Fuji di situ dengan actingnya yang sangat buruk. Jadi ya nggak terlalu inilah kalau di peluncurannya. Tapi buat kameranya sendiri mungkin masih cukup menarik lah buat kita bahas. Soal spesifikasi nggak gimana-gimana, dia menggunakan sensor 40 megapiksel yang memang udah cukup lama dikenalkan. Nggak lama banget sih, emang di generasi kelima ini dikenalkan gitu. Adalah sensor 40 megapikselnya si Fujifilm dilengkapi dengan IBIS. Ini adalah sensor yang sama, kalau nggak salah pertama kali dikenalkan itu di X-T5. Apa X-H2 ya? Kayaknya di X-H2 duluan deh. Jadi ya kurang lebih sama gitu. X-T5, X-T50 dipakai juga di X106, dan juga sekarang akhirnya hadir juga untuk si X-E5 ini. Jadi dia udah dilengkapi dengan IBIS juga si sensornya ini. Dan ini sebenarnya lumayan menarik buat gue karena gue baru inget gitu. Oh dulu tuh X-E4 tuh ternyata nggak ada IBIS-nya ya. Jadi zaman si sebenarnya kan Fuji gitu. Jadi jeroannya sama dibawa ke form factor yang berbeda-beda buat bawa experience yang beda-beda. Cuman waktu zamannya generasi keempat itu agak susah karena yang bisa bawa IBIS itu cuma si X-T4-nya doang gitu dengan body yang cukup gede. Sedangkan di generasi kelima IBIS-nya udah lebih compact sehingga ya di X-T50 juga ada, dan sekarang di X-E5 ini itu juga udah ada. Yang gue lihat sih di kamera ini bener-bener cuma ngedepanin dari segi desain dan experience ya. Dan itu memang yang gue lihat dari yang dilakukan Fuji juga belakangan ini. Karena kalau kalian tahu kemarin mereka ngeluncurin kamera yang bisa gue bilang kamera mainan dengan harga 12 juta gitu ya. Tapi fansnya juga banyak banget gitu kan. Tapi ya mereka mengedepankan desain banget karena dari segi spesifikasi gue pribadi merasa tidak ada yang wah di peluncuran si X-E5 ini, karena ya balik lagi tadi speknya sama dengan kamera-kamera yang sebelumnya udah hadir. Dan lebih ke arah desainnya. Gue sih gini, dari segi desain gue suka banget gitu dengan si X-E5 ini. Karena dia punya aspek rasio, bukan aspek rasio sih, punya proporsi gitu ya. Dia tuh desainnya mirip-mirip GFX yang terbaru, GFX RF gitu ya. Cuman dia proporsinya ya panjang gitu. Kalau GFX RF kan buat gue tuh kurang masuk karena dia bentuknya agak kotak, agak tinggi ke atas gitu. Sedangkan di sini ya lebih proporsinya lebih bagus gitu dengan ukuran lebih panjang. Dan memang kalau gue lihat bentuknya itu ya kayak barang mewah lah gitu. Kayak udah memasuki barang-barang yang masuk ke dalam kelas-kelas eksklusif. Belum lagi yang dibawa di sini, salah satu desainnya yang gue suka banget memang adalah dia bawa sebuah dial baru yang ditempatkan di sisi atas, cuma dia flush gitu. Jadi dia ketutup sama body bagian atas kameranya, tapi ada kaca gitu yang kita bisa lihat kita lagi pakai film simulation apa. Menurut gue kecil sih, cuma kenapa ya nggak dari dulu gitu kepikiran, karena simple gitu. Itu sebuah dial cuma ditutup aja gitu, tapi kelihatan rapih,
flawless gitu. Dan menurut gue ya balik lagi mereka menjual desain dan mungkin experience-nya di situ. Sama dia juga membawa di kamera ini ada EVF, Electronic Viewfinder. Dia punya viewfinder, cuman viewfindernya itu dia membawa yang namanya Classic Display Mode, yang buat gue pribadi ya gue nggak peduli lah gitu, karena katanya EVF-nya terinspirasi dari kamera jadul si UI-nya ini, tapi buat gue ya gue nggak tertarik, dan gue justru malah lebih oke pakai EVF-nya ya kayak di jajaran X100 atau jajaran X Pro gitu ya. Menurut gue itu lebih keren gitu. Cuman ya balik lagi mungkin untuk beberapa orang membawa rasa nostalgic, membawa experience tersendiri ya bebas juga sebenarnya. Lalu buat layarnya dia asik ya, seamless banget gitu kelihatannya sama body. Kayaknya dia beda layarnya sama XT50 juga, karena XT50 tuh kalau kita lihat dari samping dia masih kelihatan gitu. Kalau layarnya ditutup masih kelihatan ada layarnya maju dari bodinya. Sedangkan di sini tuh kayak seamless banget, rata. Gua itu mengingatkan gua sama Ricoh GR3 sebenarnya, tapi Ricoh GR3 itu kan emang layarnya fix gitu, nggak bisa digerakin sama sekali. Sedangkan di sini layarnya bisa digerakin ya, walaupun dia cuma flip sih, flip up, flip down. Cuman dia nggak articulating, jadi buat beberapa orang mungkin menyusahkan, tapi untuk tipe kameranya menurut gue lebih tepat juga untuk flip. Cuman gue agak shock sih, ternyata dia flipnya itu bisa ke depan. Dan ya otomatis pas gue pertama lihat di Petapixel, yang terlintas di otak gue adalah A6400 gitu ya. Karena ya itu adalah layar flip yang udah lama diterapkan. Cuman gue yakin kualitasnya ya harusnya tidak sama kayak A6400 gitu. Karena ini dari Fuji juga dan ini tahun 2025. Tapi ya balik lagi untuk layar ya sebenarnya asal dia flip aja dengan konsep kameranya udah oke lah gitu. Cuman gue menyayangkan, gue sih berharap flipnya ada yang bisa ke samping juga ya gitu. Jadi kalau kita pakai portrait gini, kita bisa agak low angle lebih enak. Cuman ya dia enggak, dia justru bisa flipnya ke depan. Ya sebenarnya kameranya cocok-cocok aja sih kalau kalian emang hobi dengan barang-barang yang terkesan mewah gitu ya, hipster, punya feel tertentu. Gua rasa kamera ini adalah alternatif juga kalau misalkan kalian pengen semacam X100VI tapi pengen interchangeable lens gitu, yang punya fleksibilitas kalian bisa ganti-ganti lensa ke depannya. Karena kalau X100VI kan kalian nggak bisa gonta-ganti lensa. Apalagi dengan bandingan lensa yang dibawa baru ini juga, si 23, ya menurut gue ini jadi kamera yang lumayan menarik. Tapi memang kalau dari segi harga, kita nggak bisa bilang sebagai alternatif yang lebih murah ya. Harganya lumayan banget. Jadi tadi gue nonton dari si live streamnya ini, mungkin ada nanti dicek aja. Cari gambarnya, gue sih ada foto, cuman kurang bagus kalau dari foto HP. Tapi harganya itu dijual body only-nya 1.549 euro. Kalau gue coba konversiin aja itu 29 juta, hampir 29 juta body only gitu ya. Yang versi kitnya yang dapat lensa 23 mm-nya itu dijual dengan harga 1.799 euro atau 33 juta rupiah. Dan kameranya ini baru mulai jualan itu katanya di bulan Agustus. Jadi masih lumayan nih, ini kan masih Juni gitu ya. Jadi habis Juni, Juli dulu baru Agustus gitu. Kameranya baru mulai dijual. Sama lensanya. Lensanya menurut gua seru nih. Tapi ya kalian ikutin, ini agak lucu. Tapi lensanya ini menurut gua angka fokalnya bagus, 23. Pancake banget juga, jadi gepeng banget. Gue sih tadinya berharap dia f2 ya. Jadi dia kayak yang si Fujikron cuma digepengin gitu kan. Tapi di sini enggak, dia ternyata f-nya pakai 2.8. Jadi dia bukan kayak si Fujikron digepengin, dia lebih ke ya pembaruan dari seri pancake-nya dia yang dulu, yang 27 mm kalau nggak salah. Dan harganya dia itu bakal dijual dengan harga 449 euro. Gue nggak tahu ya, mungkin di sini acuannya pakai euro karena Amerika tuh lagi agak repot, lagi agak tarif gitu. Jadi untuk acuan globalnya mereka pakai euro sekarang. Tapi 449 euro ini kalau gue konversiin aja itu 8 juta rupiah. Tapi kalau dilihat dari posternya yang gue lihat pas launching, itu dia ada tulisan include VAT gitu ya. VAT tuh value added tax, jadi dia udah include PPN gitu kan. Jadi ya gue nggak terlalu ngerti juga. Gue sih berharap mungkin dengan skema-skema tax, tarif dan lain sebagainya, semoga aja di Indonesia mungkin bisa lebih murah gitu ya, karena memang harga ini terbilang harga yang cukup premium, sekitar 8 juta untuk lensanya. Cuman dia baru dijual itu bulan Desember untuk lensanya doang. Jadi buat gue kayak wah,
jauh banget gitu ya. Masih bulan Desember buat kita juga cobain ya. Mungkin kalau kita mungkin bisa dapat akses cepat dari Fujifilm, tapi Desember banget nih untuk jualannya. Jadi masih lama banget gitu ya. Cuman sebelum gue akhiri videonya, gue pengen ngasih tahu kalau kita juga sebenarnya lagi ada nyobain lensa yang bisa gue bilang mungkin semi pancake kali ya. Ini adalah sebuah lensa yang seru banget. Ada mounting buat Fuji juga, cocok buat XM5. Ini adalah lensa murah. Harganya mungkin gue langsung sambil demoin aja. Jadi kalian bisa lihat nih. Di sini gue ada 2 kamera. Yang ini gue sengaja taruh menyamping karena biar kalian bisa lihat ukurannya. Ini di XM5 ada sebuah lensa semi pancake. Gua rasa nggak segepeng yang Fuji 23 tadi, tapi ya lumayan lah, agak gepeng, semi pancake. Ini lensa murah, lensa China. Harga di China-nya itu cuma 1 jutaan doang. Dan nih gua kasih lihat ke kalian. Yang ini XT50, tapi ini adalah lensa 25 mm 1.7-nya Viltrox yang atas. Dan kalian lihat yang bawah, tahu nggak vokalnya berapa? Ini 25 mm f1.8. Wow, gitu ya. Tapi ini kita sharing di kolom, bukan di kolom, di bagian membership. Jadi di dunia lainnya ST Media kita udah share juga impressionnya dari si lensa ini. Kalau kalian kepo, ya kalian perlu masuk ke dalam membership kita. Karena percuma juga sebenarnya buat gue share di luar sini, nanti jadi nyirik-nyirikin doang karena belum bisa kalian beli juga di Indonesia. Jadi yang bisa beli ya mereka yang mau beli langsung dari China-nya dulu untuk sekarang gitu ya. Tapi menurut gue ini bisa jadi lensa yang racun banget. First impression lumayan bagus, tapi kita menemukan memang ada beberapa isu yang lumayan ada hal yang memang masih agak mengganggu lah, yang itu kita bahas di membership juga gitu. Tapi ya ini lensa yang seru, dan kalau kalian kepo boleh sekalian support kita juga buat masuk ke membership ST Media. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas seputar Fujifilm X-E5 ini. Mari kita tunggu bareng-bareng. Cuman ya untuk lensanya menyebalkan ya. Kalau mau cepat berarti kita perlu beli yang kitnya gitu ya. Si X-E5 ini sama si lensa 23-nya. Tapi ya itu aja. Silahkan taruh juga pendapat kalian seputar kamera ini di kolom komentar. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo. Dan jangan lupa untuk berkarya.